Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Henry Dunan Sirait senang kembali menjumpai Anda dimanapun berada dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, dalam Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan, penyampaian kebenaran-Mu ini dan dialaskan kepada kuasa Roh Kudus sehingga kami benar-benar bisa memahaminya, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami yang singkat adanya. Dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk dalam topik besar, yaitu seri hal-hal yang lebih baik. Dan kita sudah bicarakan dua perkara yang lebih baik. Dan hari ini kita berada pada episode lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Mari kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-16, dikatakan seperti itu. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada ragam perangai dan tingkah laku manusia. Bahkan sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sekitar kita ragam sekali. Ada orang yang suka damai, suka tentram, lebih mengalah daripada ngotot, selalu berpikiran baik dan positif terhadap saudara dan teman, baik bagi dirinya juga terhadap orang lain. Tapi kita tidak dapat sangkali saudara-saudara, ada orang-orang juga yang sebaliknya, suka ribut dan berebut, suka kacau, kekacauan dan bahkan mengacaukan orang-orang lain. Tidak mau berdamai, garang, berpikiran buruk terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kalau mau dikategorikan berdasarkan Alkitab hanya ada dua. Alkitab berkata ada orang benar dan ada orang fasik. Nah, bahasan kita pada episode kali ini adalah bahwa sekalipun ada persediaan yang berlimpah-limpah pada orang fasik, namun kata firman Tuhan jauh lebih baik persediaan yang sedikit pada orang benar. Tentu pertanyaannya kenapa? Pertama saudara, yang sedikit pada orang benar adalah berkat, bukan sekedar kekayaan, tetapi berkat. Apabila bukan sekedar kekayaan tetapi berkat, itu tidak bisa disamakan dengan sekedar uang. Uang belum tentu berkat, harta belum tentu berkat, kekayaan belum tentu berkat. Tapi berkat adalah berbeda dengan uang dan kekayaan. Alkitab mencatat berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi berkatlah sesungguhnya yang menentukan hidup seseorang itu bahagia atau tidak bahagia. Bukan uang, bukan harta kekayaan, tapi berkat, dan berkatnya datang dari Tuhan dengan takut akan Tuhan. Saudara, uang belum tentu berkat. Demikian juga halnya dengan harta dan kekayaan, bukan berkat. Banyak orang berlomba-lomba mencari dan mengejar uang, mengejar kekayaan, berebut dan ribut, berjuang dan curang, lihai dan licik, tamak dan loba. Tapi ujungnya adalah harapan yang sia-sia. Sementara saudara, dalam Ayub pasal 8 ayat 13 dikatakan harapan orang fasik akan lenyap. Bahkan dalam Amsal 10 ayat 28 juga dikatakan harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Ayub 8 ayat 22, kemah orang fasik pun katanya akan tidak ada lagi. Saudara, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Amsal 10 ayat 7 berkata, nama orang fasik menjadi busuk, tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Mulut orang benar pun adalah sumber kehidupan. Masih dalam Amsal
pasal 10. Nah, saudara, kenapa seolah-olah tak ada manfaat harta kekayaan dan persediaan orang fasik itu? Kalau kita membaca kan sepertinya sia-sia. Sekalipun banyak persediaan pada orang fasik dan hanya sedikit pada orang benar, tapi jauh lebih baik yang sedikit pada orang benar itu dibanding yang banyak berlimpah-limpah pada orang fasik. Amsal 10 ayat 16 berkata, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Namanya orang fasik, tentu penghasilannya juga hasil dari kefasikan. Ada penipuan, ada pencurian, ada olah sana, olah sini. Bahkan dalam ayat 32 bahkan dikatakan bahkan penuh tipu muslihat. Jadi sesuatu hasil jerih payah dengan tipu muslihat, hasil jerih payah dengan tidak benar, tidak halal, dan meraup untung-untung keberhasilan yang tidak semestinya padanya dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan cara-cara yang fasik. Semua kekayaannya adalah hasil tipu muslihat, tapi takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Nah, saudara, itulah alasan pertama. Yang kedua, orang benar itu selalu percaya dan berserah kepada Tuhan, bahkan selalu bergembira. Ayat 4 dan 6 dikatakan dalam pembacaan Mazmur 37 itu, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Jadi berkat yang walaupun sedikit, persediaan yang walaupun tidak berlimpah-limpah seperti yang ada pada orang fasik, tapi itu adalah hasil berkat tindakan Allah. Karena orang benar berserah, karena orang benar bergembira, dan Allah berkenan kepadanya. Jadi itu yang membuat maka semua yang ada padanya pun adalah dari Tuhan. Semua persediaan yang ada di rumah orang benar adalah berkat dari Tuhan. Bukan hasil dari segala tipu daya, tipu muslihat, perampokan, korupsi, rampas sana, rampas sini, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi berkat Tuhan yang diperkenan Tuhan. Setiap ayah, setiap ibu, setiap keluarga harusnya bisa memastikan ini berkat Tuhan. Dan setiap berkat Tuhan yang dibawa ke dalam rumah, dinikmati istri, dinikmati anak-anak dan sisi rumah, itulah berkat. Dan setiap orang yang menikmatinya akan semakin mengasihi Tuhan. Ada banyak sekali orang, kenapa ya anakku seperti ini? Kenapa ya keluargaku seperti ini? Padahal tidak kekurangan. Aku kerja keras, aku banting tulang, aku mengerjakan semuanya demi keluargaku. Tapi keluargaku tidak menghargai, keluargaku hidup sesuka-suka dan tidak satupun yang berhasil. Dengar baik-baik. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan persediaan pada orang benar, walaupun sedikit, itu adalah berkat. Sementara persediaan pada orang fasik, walaupun berlimpah-limpah, dia membawa laknat dan membawa kutuk, bukan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, orang benar itu selalu berbagi. Itu sebab yang ada pada orang benar, walaupun sedikit, jauh lebih baik. Karena yang sedikit itu dinikmati oleh orang lain. Bisa dibagi, bisa dia melihat orang yang kekurangan, dia bagi. Berkat yang ada padanya bukan hanya miliknya sendiri. Dia tahu bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepadanya hanya sebagai tempat sementara, penitipan, tempat disalurkannya kepada siapapun yang berkekurangan, kepada siapapun yang perlu. Saya selalu berkata bahwa apa yang tidak ada pada saya sekarang sedang ada pada orang lain dan tepat pada waktunya di tangan orang-orang yang murah hati. Apabila Tuhan sudah menggerakkannya dan tepat pada waktunya akan diserahkan kepada saya. Juga apa ada yang pada saya, itu bukan semuanya milik saya. Tepat pada waktunya akan dialirkan, disalurkan kepada juga orang lain. Begitulah berkat itu mengalir dari seorang kepada yang lain menurut pengaturan Tuhan, dan Allah berkenan kepada setiap orang. Jauh lebih baik berkat-berkat pada orang-orang yang benar karena juga dinikmati oleh orang lain. Bukan seperti orang fasik. Kalau orang fasik, ya kesukaannya menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan kekayaan, berfoya-foya, mengumbar hawa nafsu, memuaskan kenikmatan daging, dan tentu tidak membawa berkat. Kalau dia tidak menghambur-hamburkan, dia juga menyimpan, menimbun bagi dirinya sendiri. Seperti perumpamaan tentang orang kaya yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa bagiku telah tertimbun harta sampai beberapa keturunan. Lalu dia merasa dia tenang, tapi malam itu Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, daripadamu dicabut nyawamu malam hari ini, kepada siapakah semua itu? Tapi kalau orang benar, dalam Amsal 11 ayat 11 dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota.
membangun, membawa faedah, memberikan manfaat. Bahkan di ayat 13-nya dikatakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, sementara orang fasik meruntuhkannya. Jadi orang benar itu pengasih dan pemurah. Itu sebabnya yang sedikit pun padanya, karena dia pengasih dan pemurah, menjadi berkat bagi orang lain. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Jadi meskipun sedikit, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi membawa kebinasaan, membawa harapan yang sia-sia. Marilah, jadilah orang benar yang selalu berserah dan bersyukur. Selalu bergembira, menjadi sumber dan saluran kehidupan bagi banyak orang. Percayalah, yang sedikit pun akan menjadi sangat berfaedah. Akan ditambah-tambahkan Tuhan kepada kita jika kita membagi-bagi berkat kita dan kita berserah, bergembira karena Tuhan. Karena semua yang ada pada kita sungguh hanya berasal dari Tuhan saja. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.